Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Akmal dengan NIM 123243031 dari kelas K50 Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan karya ilmiah yang telah saya buat, yaitu analisis pengkajian struktur bawah permukaan di lingkungan ITB menggunakan metode seismik refraksi untuk evaluasi potensi longsor untuk memenuhi UAS W12005 Bahasa Indonesia. Oke, next. Nah, ada latar belakang. Latar belakangnya itu apa sih? Nah, kawasan Bandung, termasuk area di sekitar kampus ITB, secara geologi tersusun atas endapan vulkanik water, produk Gunung Sunda dan Tangkuban Perahu yang terdiri dari tufa, breksi vulkanik, dan endapan lahar. Nah, ketidakstabilan lereng juga seringkali dipicu oleh adanya kontak antara lapisan tanah, pelapukan yang tebal dengan batuan dasar yang lebih kedap air. Untuk memitigasi risiko bencana longsor tanpa merusak infrastruktur kampus, maka diperlukannya adanya metode investigasi non-destruktif test atau NDT. Nah, ini salah satu contoh gambaran apabila terjadinya ketidakstabilan lereng di daerah kampus. Nah, next. Tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya apa sih? Yang pertama, itu ada memetakan stratigrafi bawah permukaan di kawasan tinjauan berdasarkan nilai kecepatan gelombang P atau PP. Nah, yang kedua, ada mengevaluasi tingkat kerentanan longsor berdasarkan geometri struktur di bawah permukaan. Dan yang ketiga, ada merumuskan strategi mitigasi berbasis data geofisika. Oke, jadi gimana sih? Maksudnya memetakan stratigrafi bawah permukaan di kawasan tinjauan berdasarkan nilai kecepatan gelombang P itu salah satu cara agar kita tahu data grafik bawah permukaan yang ada di dalam tanah itu, apakah di dalam tanah itu terjadinya keretakan atau adanya sesar di dalam bawah permukaannya itu. Maka dari itu, kita bisa menggunakan nilai kecepatan dari gelombang P itu. Kedua, mengevaluasi tingkat kerentanan longsor berdasarkan geometri struktur itu gimana sih? Mengevaluasi tingkat kerentanan longsor itu, kita bisa mengevaluasi apakah di daerah tersebut itu rentan terhadap terjadinya longsor, seperti yang ada di kawasan lereng gunung, terus juga yang terdapat di daerah tanah yang shell-nya tinggi. Nah, em, cara bisa tahu tingkat kerentanannya itu, kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di geofisika tersebut. Maka dari itu, kita bisa merumuskan strategi mitigasi berbasis data geofisika. Nah, next. Lalu apa sih struktur bawah permukaan itu? Struktur bawah permukaan merupakan suatu struktur yang ada di bawah permukaan yang terdiri dari susunan lapisan material bumi yang dibedakan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, seperti densitas, porositas, kecepatan rambat gelombang, terus juga terdiri dari adanya topsoil. Topsoil itu yang gambaran bawah merah ini yang kecil, ini namanya topsoil, lapisan tanah organik paling atas. Nah, terus juga ada yang namanya weathered layer atau lapisan lapuk, batuan yang mengalami degradasi fisik dan kimia, biasanya bersifat lepas. Nah, di gambaran ini, weathered layer itu yang digambarkan oleh keretakan ini, keretakan yang warna coklat. Nah, lalu ada yang namanya bedrock. Bedrock atau batuan dasar. Batuan dasar itu batuan induk yang masif atau kompak, memiliki daya dukung beban yang tinggi. Oke, bedrock itu biasanya digambarkan pada lapisan yang warna hijau ini. Nah, biasanya itu terdiri dari batuan-batuan dasar seperti adanya batuan lempung, batuan yang masif, yang kuat, serta kompak untuk biasanya digunakan dalam pembuatan pembangunan struktur rumah. Terus juga, next, ada ciri-ciri lapisan bawah permukaan berpotensi longsor. Yang pertama itu ada kontras kecepatan VP yang signifikan. Nah, yang pertama itu ada lapisan atas. Lapisan atas yang ini, sorry, yang ini, lapisan yang paling atas itu terdiri dari zona bergerak. Zona bergerak itu gimana sih? Jadi zona bergerak itu ketika zona yang ada di tanah, tanahnya ini bergerak, bergerak seiring berjalannya waktu, tanah itu akan bergerak mengikuti adanya lempeng, lempeng bumi. Nah, maka dari itu ini disebut dengan lapisan atas yang ini. Nah, terus kedua ada yang namanya lapisan bawah. Lapisan bawah itu biasanya itu disebut bidang gelincir. Nah, ini bisa menjadi penyebab terjadinya gempa bumi atau penyebab kelongsoran. Nah, cara kita mengetahuinya adanya lapisan yang bergerak itu gimana sih? Kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan seismograf. Nah, di seismograf itu kita bisa mengetahui lapisan-lapisan mana sih yang masih bagus dan juga terjadinya longsor itu dan terjadinya gempa bumi. Kemudian ada kemiringan bidang atas. Kemiringan bidang atas ini seperti yang ada di gambar ini, itu kemiringan bidang atas atau dipping interface. Nah, kenapa sih lapisan tanah itu miring-miring, nggak lurus aja gitu? Karena lapisan tanah itu seiring berjalannya waktu, dia akan terus berubah. Jadi yang lapisan
tuanya ada di bawah, lapisan yang mudanya ada di atas. Jadi maka dari itu dia akan terus bergerak jadi sehingga miring gitu loh. Nah, dan juga lapisan-lapisan batuannya itu mendukung kayak mineral-mineral yang ada di dalamnya. Terus juga eh, kandungan-kandungan mineral-mineral juga mendukung kemiringan dari tanah tersebut. Lalu yang ketiga ada ketebalan lapisan lapuk. Ketebalan lapisan lapuk seperti gambar ini ada yang lapisannya besar, ada yang kecil, ada juga yang besar lagi. Kenapa sih ketebalan lapisan lapuk itu mempengaruhi ciri-ciri lapisan bawah permukaan? Karena ketebalan lapisan lapuk itu seiring berjalannya waktu itu akan menebal, di mana lapisan tanah itu ketika terkena air dia akan menipis, tapi kalau misalkan eh, dia mengalami pelapukan adanya batuan-batuan atau mineral-mineral lainnya, dia akan bertambah, semakin bertambah. Nah, maka dari itu ketebalan lapisan lapuk juga mempengaruhi ciri-ciri lapisan bawah permukaan berpotensi longsor. Next, upaya mitigasi upaya mitigasi berbasis kajian struktur. Pertama, ada rekayasa geoteknik atau retaining wall. Pembangunan dinding penahan tanah harus menanamkan fondasi hingga menembus bidang gelincir masuk ke layer 3 atau batuan dasar yang terindikasi dari data seismik. Drainase bawah permukaan atau subdrain membuat pipa drainase horizontal yang ditanam di atas kontak antara layer 2 dan layer 3 untuk mengalirkan air yang terjebak. Dan yang ketiga, itu ada drainase bawah permukaan atau subdrain membuat pipa-pipa drainase tersebut yang ditanam tepat di atas batas kontak layer 2 dan 3 untuk mengalirkan air yang terjebak. Oke, next. Kesimpulan. Oke, kesimpulannya apa sih? Yang pertama itu ada metode seismik refraksi mampu mendeteksi struktur bawah permukaan di kawasan ITB dengan membedakan lapisan tanah pelapukan. PP-nya itu kurang dari 700 meter per second dan batuan dasar vulkanik lebih besar dari 1.500 meter per second. Yang kedua, ada potensi longsor diidentifikasi dari keberadaan lapisan lapuk yang tebal menumpang di atas lapisan batuan dasar yang miring dan impermeable. Nah, yang ketiga, struktur bidang gelincir merupakan kunci utama dalam menentukan jenis penanganan yang tepat. Oke. Nah, maksud dari potensi longsor diidentifikasi dari keberadaan lapisan lapuk yang tebal menumpang di atas batuan dasar. Nah, itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu lapisan batuan yang tua itu berada di bawah lapisan batuan yang muda. Jadi lapisan batuan tua dulu, baru lapisan muda yang di atasnya. Jadi lapisan muda ini menumpang di atas batuan dasar si batuan yang tua ini. Sehingga yang miring dan impermeable. Impermeable itu maksudnya seiring berjalannya waktu, maka akan berganti dengan batuan-batuan yang lainnya. Seperti misalkan kalau batuan yang tuanya itu sudah memasuki masa waktunya, maka dari itu lapisan batuan yang muda akan menggantikan lapisan batuan yang tua. Itu disebut impermeable, maka akan recycle seperti itu. Kemudian ada saran. Sarannya itu integrasi metode. Disarankan untuk mengkombinasi metode seismik refraksi dengan geolistrik resistivitas 2 dimensi. Seismik sangat baik menentukan kekerasan batu, modulus elastisitas, sedangkan geolistrik lebih sensitif terhadap keberadaan air atau bidang air jenuh. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu, geolistrik resistivitas 2 dimensi itu, kita bisa mengetahui adanya kekerasan batuan nih. Batuan apa saja sih yang ada di bawah permukaan itu. Nah, dengan menggunakan geolistrik ini, kita bisa mengetahui batuan-batuan yang ada di dalamnya itu. Maka dari itu, geolistrik itu lebih sensitif terhadap keberadaan air. Nah, geolistrik itu lebih sensitif terhadap keberadaan air. Kita bisa mengetahui juga air yang ada di dalam permukaan tanah ini gimana sih cara untuk kita mengambilnya tersebut. Dan juga seberapa banyak sih air yang ada di dalam tanah tersebut dan seberapa dalam air yang di bawah permukaan tanah tersebut menggunakan metode geolistrik. Terus juga ada memvalidasi data. Perlu dilakukan pemboran teknik atau boring log atau cone penetration test CPT pada titik anomali seismik untuk kalibrasi kedalaman yang presisi. Nah, penetration test pada titik anomali seismik untuk kalibrasi kedalaman yang presisi, maksudnya tuh kita dapat mengetahui adanya anomali-anomali yang ada di dalam tanah. Misalkan ada batuan-batuan yang seharusnya itu terdapat di lautan. Apakah sebelumnya di daerah tersebut itu merupakan lautan? Nah, kita bisa mengetahui dengan adanya boring log atau penetration test, kita bisa mengetahui juga anomali-anomali seismik untuk kalibrasi kedalaman yang presisi. Jadi, kedalaman berapa sih untuk menentukan adanya minyak, adanya air. Jadi, tidak asal sembarang ngebor gitu. Oke, oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.